Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kawan-kawan yang berada berada kembali lagi bersama Bag Aril Bakia gitu ya. Semoga kita selalu bukan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal. Oke, kawan, alhamdulillah kembali lagi Makia bersempatan kembali kepada kawan-kawan semua, dan sebagaimana yang sudah Makia sampaikan, janjikan di video sebelumnya bahwa ke depan Makia akan fokus di soal persiapan kita menghadapi seleksi ASN P3K tahun 2024. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, agar kawan-kawan tetap menyaksikan soal-soal disertai pembahasan lengkap dan juga disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB yang terbaru ya kawan-kawan. Jadi ketika belajar itu harus sesuai kisi-kisi ini nanti kawan-kawan, agar nanti kawan-kawan tidak tersesat gitu. Gitu ya kan. Ya, jadi Bang Kia alhamdulillah bisa masuk ke part 1. Jadi ini soal untuk pemanasan. Jadi kalau kawan-kawan memang mengharapkan soal-soal lebih lanjut, silahkan kawan-kawan ketik komentarnya di kolom komentar dengan kata lagi dong, boleh gitu ya. Lagi dong, cukup gitu aja. Soal yang Makia akan bahas dalam sekali ini adalah mengenai soal kompetensi manajerial untuk kompetensi kerjasama, karena di sana ada beberapa indikator ya untuk kompetensi manajerial ini sebagaimana tertuang dalam KCC Menpan RB nomor 348 tahun 2004. Insya Allah mungkin besok dan seterusnya Makia akan selalu update untuk soal ini gitu kawan-kawan ya. Sebelum jauh ke sana, kita yakinkan dulu bahwa kawan-kawan soal yang akan nanti diberikan itu seperti apa. Mari kita simak dulu nih. Sebagaimana kita ketahui bahwa sudah diluncurkan gitu Kemenpan RB nomor 348 kawan-kawan nih tentang mekanisme seleksi P3K ya, untuk jabatan profesional guru di instansi daerah gitu. Kemudian nih di antaranya ya di bagian ke-12 nih ada seleksi administrasi dan kompetensi ini kawan-kawan. Ya, ini administrasi sudah kita ketahui, tapi nanti ada kompetensi yang akan dilaksanakan melalui CAT ini kawan-kawan. Lalu kompetensi ini, nah seleksi kompetensi yang dimaksud itu katanya dibagi menjadi 3. 1 kompetensi teknis, 2 manajerial, 3 sosial kultural. Nah ini yang akan dites nanti kawan-kawan. Jadi kawan-kawan akan menerima seleksi ini. Teknis itu berkaitan dengan bidang kawan-kawan. Kalau guru nanti soalnya kaitan dengan guru. Kalau kesehatan berarti dengan bidang kesehatan. Kalau farmasi dengan farmasi. Kalau misalkan penyuluh pertanian Kalau damkar gitu dan lain sebagainya. Nah, ada Makia juga sudah sempat berbagi soal-soal teknis ini. Lalu ada kompetensi manajerial dan sosial kultural. Apa sih manajerial itu? Mari kita simak lagi kawan-kawan di bagian ke-16-nya. Seleksi kompetensi sebagai maksud nih katanya. Materi kompetensi teknis bertujuan untuk, nah ini udah tadi sudah disebutkan ya, dengan teknis jabatannya gitu kan. Kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi apa saja nih manajerial nih. Integritasnya, kerjasamanya, nah ya kalau kesempatan ini Makia akan fokus di kerjasama dulu nih kawan-kawan. Kemudian komunikasinya diorientasi pada hasil, di pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelola perubahan, pengambilan keputusan. Ini harus sesuai nih kawan-kawan. Jadi belajarnya harus sesuai dengan ini. Oh, mana yang bagian integritas, oh mana yang bagian kerjasama, komunikasi, latihannya harus seperti itu. Lanjut. Sedangkan sosial kultural nih bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk, karena sebagai diketahui bahwa ya masyarakat kita majemuk Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ada keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan katanya. Dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat nomor 1 yang memiliki 1 nih indikatornya itu kepekaan terhadap keberagaman. Jadi kita harus peka gitu terhadap keberagaman itu. Tidak boleh memaksakan kehendak gitu, tidak boleh mengatasnamakan agama gitu dalam pengambilan keputusan. Harus memberikan keadilan gitu. Kemampuan berhubungan sosial dan kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Jadi kalau ada yang mengajak kita untuk demo kayak gitu yang tidak dibenarkan ya tidak ikut kawan-kawan ya. Gitu ya. Kemudian empati nih, ini dia untuk sosial kultural ada 4. Lanjut. Kalau ini apa ya? Ini ya soalnya melalui tes CAT kawan-kawan tuh ya. Kemudian ada wawancara nih kawan-kawan ya. Ada materi wawancara dengan menggali informasi non kognitif. Ini non kognitif tapi yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek, yaitu kejujuran, harus jujur kawan-kawan. Ya bangsa ini terlalu krisis kejujuran gitu ya. Terlalu banyak orang pintar tapi tidak jujur, buat apa gitu kan. Lebih baik banyak orang jujur tapi pintar. Gitu kan ya.
komitmennya, keadilannya, etika dan kepatuhan. Itu dia kawan-kawan, harus adanya melalui wawancara diukurnya. Kemudian jumlah soalnya nanti yang akan konten terima ya, keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana maksud pada diktum ke-14 katanya wawancara ya, dan wawancara adalah 145 butir soal, 90 menit untuk seleksi kompetensi teknis. 90 menit, 90 soal untuk kompetensi teknis. Paling besar berarti ya kompetensi teknis. Kompetensi manajerial itu hanya 25 ternyata kawan manajerial itu. Jadi teknis yang banyak nih. Kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal. Nih dia. Jadi kompetensi teknis juga harus dipersiapkan kawan-kawan ya. Yang guru berarti harus siapkan nih perangkat pembelajaran kurikulum merdeka kayak gitu ya. Wawancaranya 10, jumlahin tuh 90. Ya, kompetensi teknisnya berkaitan dengan jabatannya, kalau guru-guru tadi, kalau kesehatan ditambah 25 itu manajerial yang tadi kerjasama dan lain sebagainya ya. Kemudian sosial kultural tentang kepekaan ya 20, berarti udah 135 ya ini. 10 wawancara. Tambah 10 berarti 145 kawan-kawan. Jadi langsung nanti dapatnya. Lanjut. Pembobotan nilai mulai materi seleksi kompetensi dan wawancara yaitu untuk materi soal kompetensi teknis bobot jawaban benar paling rendah 1 dan dinilai paling tinggi 5. Ada teknis juga ada nilainya ternyata kawan-kawan ya. Serta tidak menjawab bernilai 0. Jadi harus jawab berarti kalau gitu kawan-kawan ya, karena salah tidak diberikan ini ternyata poin dia. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural dan wawancara bobot jawaban paling benar paling rendah 1. Bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 4 serta tidak menjawab 0. Jadi tidak ada jawaban benar salah, berarti semua ada poin gitu kawan-kawan. Ada poinnya semua mana gitu ya, tidak ada yang nolnya berarti yang nilai 1. Yang kecuali yang tidak menjawab, makanya rugi kalau tidak menjawab. Kawan-kawan harus menjawab gitu ya. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 dengan rincian 450 untuk seleksi kompetensi teknis. Jadi maksimalnya nih 450 kawan-kawan untuk kompetensi teknis. Untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural itu 180 dan 40 untuk wawancara. Itu karena pekan 10 soal tadi. Lanjut. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi tahun 2001 katanya. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier, nah ini untuk guru nih informasinya, dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbud mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Ini besar berarti ya kawan-kawan. Ya ini kompetensi teknis ya, kompetensi teknisnya ada apa saja tadi ya. Nah nih. Kawan-kawan ya. Paling besar berarti udah itu. Tinggal berarti kompetensi manajerial kayak gitunya ya. Tuh. Ya berarti kalau guru berarti udah nilai kompetensi teknisnya udah paling gede gitu kan kawan. Hanya mungkin nanti tinggal belajar seleksi kompetensi manajerialnya ini berlaku nggak gitu kan kawan. Dan mau wawancara berarti harus bisa menjawab juga gitu. Berarti harus tetap belajar juga. Jadi ini afirmasinya untuk kompetensi teknis ternyata. Pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Penentuan pelamar yang lulus seleksi itu adalah pelamar prioritas 1 itu penentuannya yang menjadi prioritas nih. Lalu honorer kategori 2, lalu terdaftar dalam database BKN, lalu guru non ASN di sekolah negeri, lalu yang memiliki paling masa kerja paling aktif katanya paling sedikit 2 tahun. Lulusan PPG yang terdaftar katanya. Urutan kelulusan bagi pelamar prioritas sebagai dimaksud nih. Berlaku ketentuan berikut katanya urutannya. Guru honorer dulu nih kawan-kawan. Guru non ASN, lulusan PPG dan guru swasta. Jadi honorer kategori 2 prioritas nih urutannya. Jadi kalau ada skornya sama berarti honorer kategori 2 yang didahulukan, baru non SN, baru yang lulusan PPG, baru guru swasta. Oke itu dia. Nah kita langsung aja kawan-kawan ini ke contoh soal untuk kompetensi manajerial indikator kerjasama ya. Nanti ini soalnya ada 2 soal yang Maki buatkan dalam kesempatan ini sebagai pemanasan aja dulu. Nanti kalau banyak peminatnya Maki akan buatkan lagi soalnya yang lebih banyak gitu kan ya. Karena Maki juga harus melihat bagaimana keseriusan kawan-kawan untuk belajar gitu kawan-kawan ya. Agar nanti Maki juga semakin serius juga dalam soalnya gitu kan. Oke ini pemanasan aja lah gitu kawan-kawan. Akil adalah ketua organisasi. Mang Akil berarti ya, yang baru dilantik. Oke, good job lah. Dia belum lama bergabung dengan organisasi. Jadi baru masuk gitu ya. Tapi udah jadi dilantik jadi ketua organisasi.
Namun karena dia luas dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Tuh ternyata kawan-kawan ya, jadi harus luas dan mudah bergaul. Nah, jadi biar jadi ketua nih kawan-kawan, kalau mau jadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Oh, masih mending berarti ya kalau kayak gini, nggak sombong gitu ya, berubah jadi, apalagi berubahnya berubah jadi Batman gitu. Itu bahaya itu. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini kan penting, harus kawan-kawan ketahui ini. Berarti ini kemampuan kerjasama yang akan diukur, bagaimana kemampuan kerjasama kawan-kawan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Gitu. A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan kepada Aki sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. B. Mengajak Aki berdialog secara empat mata. C. Meminta Aki untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Aki agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya gitu. E. Membiarkan saja, nanti juga Aki sadar sendiri dan kena getahnya. Kalau ini membiarkan saja berarti pasif kita, ya jangan dipilih kawan-kawan ya. Yang A kita coba cek. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan kepada Aki sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. Ini kurang baik, ini bagus tapi kurang baik, kita tidak pasif ya. Kenapa? Karena ini kurang baiknya apa? Dia mengajak teman-teman. Jadi kalau seperti diajak teman-teman bergerombolan menasihati Akil gitu ya, itu Akil nanti akan merasa dikeroyok gitu kan kawan. Gitu ya. Maka jangan seperti itu. Yang B, mengajak Akil berdialog secara empat-mata. Nah, ini dia yang bagus kawan-kawan ya. Jadi kalau mau nasihat itu kan di depan orangnya gitu, empat mata, bukan di depan orang lain gitu kan ya. Apalagi menasihati orang lain kepada orang lain gitu ya, tanpa ada orang yang dinasihatinya, itu sama aja dengan gibah. Gitu ya. Oke. Nah, itu. Jadi yang bagus itu ajak, datangi Akilnya tuh. Halo Akil, assalamualaikum misalkan. Saya ada keperluan empat mata. Tapi kalau sudah jadi ketua jangan begitu kawan-kawan juga ya. Ya, disertai dengan etikanya juga gitu. Ada sopan santunnya digunakan gitu. Jangan sampai halo gitu ya. Assalamualaikum bagaimana kayak gitu ya. Itu hanya bercanda aja gitu gitu. Ya, meminta Akil untuk tidak sikap otoriter di forum formal. Oh, ini apalagi kalau rapat nih sikap disampaikannya sehingga menjadi kesepakatan bersama. Ya, jadi tidak bersikap otoriter di forum formal, meminta Akil untuk tidak bersikap otoriter di forum formal. Jadi lagi ada rapat misalkan, langsung sampaikan, "Hei, Akil." Ah, itu sama aja mempermalukan Akil gitu. Kalau gitu Akil nanti tidak terima dinasihati seperti itu. Wah, ini enggak baik juga. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Akil agar dia tahu kesalahan yang terjadi. Nah, apalagi ini. Ya, ini ada upaya makar berarti kalau gitu yang meruntuhkan jabatan Akil gitu. Itu tidak dibenarkan gitu kan ya. Nah, jadi yang paling tepat itu ajakin Akil untuk berdialog secara empat mata. Gitu kawan-kawan. Apalagi kalau teman dekat ya. Bisa sambil ngopi misalkan di luar setelah pulang kerja, Akil misalkan ya, bla 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 bla, apa yang Akil itu kurang baik dan cukup melukai perasaan orang lain ya. Kalau bisa tolonglah keputusan yang dibuat itu jangan kaku gitu dan cenderung susah diubah misalkan itu. Itu kan lalu nanti kita dengarkan juga alasan Akil apa, karena tidak mungkin Akil melakukan demikian kalau tidak ada alasan gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini dari yang B gitu kan. Ada set idap jaman top. Nah, ini nih untuk kemampuan kerjasama nih kawan-kawan ya, indikator kerjasamanya, kemampuan kerjasamanya di sini. Oke, next number 2. Di sini sudah segala masalah, namun apa masalahnya bidu jauh dibutuh susu gitu ya. Selalu hidup masalah yang simpan di sebaik solution. Berapa? Iya betul, biar ada aspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini Pak ya. Mira adalah seorang manajer proyek yang baru saja dipromosikan. Dia dikenal sebagai orang yang tegas dan sangat memperhatikan detail. Bagus, berarti harus tegas. Ketika jadi pemimpin itu harus tegas, dia tidak mencari gitu kan ya. Namun setelah menjadi manajer proyek, dia sering kali tidak mendengarkan masukan dari timnya. Nah, ini rata-rata kalau sudah jadi pemimpinan gitu ya, suka lupa sama bawah sama kacang lupakan kulitnya gitu ya. Beda ketika belum dicoblos gitu ya. Kalau sebelum dipilih itu banyak mengemar janji manis gitu kawan-kawan ya. Tapi setelah terpilih nanti mereka jadi sombong. Nah, itu jangan kawan-kawan ya, jangan seperti itu. Apalagi kawan-kawan nanti sebagai seorang ASN yang kalau ditakdirkan jadi seorang pemimpin, ya tugas kawan-kawan harus melayani gitu ya, melayani masyarakat, melayani bawahan dan lain sebagainya. Bukan ingin dilayani, salah besar ketika kawan-kawan ingin dilayani gitu. Dan cenderung membuat keputusan sendiri tanpa berkonsultasi. Nah, ini jangan sampai ini. Hal ini mulai menimbulkan ketidakpuasan di antara anggota tim. Jika Anda adalah seorang anggota tim tersebut, apa yang Anda lakukan? Nah, ini juga kemampuan kerjasama kan. A. Mengajak anggota tim lain untuk berbicara kepada atasan Mira agar situasi ini bisa ditangani. Nah, ini kurang baik juga kawan-kawan. Kenapa?
karena mengajak anggota tim lain. Harusnya kalau mau diskusi dengan tim yang lain, apa keluhannya diterima dulu, didengarkan keluhannya, masukannya. Nah nanti hanya satu orang yang menghadap Mang Akianya, Mang Akia Mira gitu ya, kepada Miranya. Mira ini adiknya Mere gitu kan ya. Gitu ya. Berbicara dengan Mira secara langsung untuk memberikan masukan dan mendiskusikan bagaimana tim bisa bekerja lebih efektif. Nah ini yang bagus ini kawan-kawan. Jadi langsung, bukan di belakang Mira ya. Apalagi menasehati Mira di depan orang lain, tadi itu tidak baik, itu sama aja dengan menjatuhkan harga dirinya. Apalagi menasehati Mira kepada orang lain juga tidak baik ya, itu sama aja dengan gibah tadi itu kawan-kawan. Gitu ya. Mengabaikan situasi ini karena Anda percaya bahwa pada akhirnya Mira akan menyadari kesalahannya, belum tentu ya, berarti kita pasif ini ya. Jangan ya, harus ingatkan gitu kalau memang salah gitu ya. Membentuk aliansi dengan anggota tim lain untuk menentang keputusan yang buatan Mira, sama itu juga ya, menentang ya, membuat makar gak boleh ini ya, gak benar. Mengumpulkan bukti-bukti kesalahan yang lakukan Mira dan menyampaikan keluhan secara tertulis kepada pihak HRD. Apalagi ini ya, belum tentu kan Mira salah, itu tidak membuat kesalahan. Kalau ini mencari kesalahan orang berarti nggak boleh ya. Jadi yang paling bagus itu adalah berbicara dengan Mira secara langsung untuk memberikan masukan. Dan kalau bisa ini tentunya kalau berbicara secara langsung berarti kita sudah berdiskusi dengan teman-teman kita. Jadi jawaban yang tepat yang B kawan-kawan. Ini juga sama kompetensi manajerial untuk indikator kerjasama yang diukur. Nah ini dia kawan-kawan ya. Nah, barangkali itu saja dulu kawan-kawan sebagai pemanasan yang bisa kita berikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan kawan tinggalkan pesannya ke komentar. Dan kalau kawan-kawan masih menginginkan soal-soal dibuatkan lebih lanjut lagi yang baru tentunya, silakan kawan-kawan tinggalkan pesan di kolom komentar. Cukup ketik lagi dong, kirim ke nomor gitu ya. Kirim ke kolom komentarnya aja gitu kawan-kawan. Oke, barangkali